Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Darul Halim di bawah pimpinan Ustadz Abdul Wahab dan Teh Hayati. Kita doakan beliau berdua beserta segenap keluarganya, mindanya, anak-anaknya, udah punya mantu juga sekarang, udah punya cucu juga. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberkahi, disayang Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Para syarifah, para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim yang mudah-mudahan semuanya dihormati, dicintai Allah SWT, dimuliakan Allah SWT dunia dan akhiratnya. Juga adik-adik santri, anak-anak santri Darul Halim yang mudah-mudahan Allah pandang kalian semua dengan pandangan kasih sayangnya. Disayang Allah, dicintai Allah, diberkahi kehidupan kalian semua, dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Juga tentu saja untuk semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, diberkahi kehidupannya, disayang Nabi Muhammad SAW, disyafaati oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Merajut cinta dan ketaatan melalui spirit Isra dan Mi'raj. Ini tema yang diberi oleh Darul Halim pada saya. Teman-teman saya sekalian, yuk kita coba bahas apa sih cintanya. Ini Isra Mi'raj ngajarin kita cinta dari sisi yang mana nih teman-teman saya sekalian. Tahun itu adalah tahun kesedihan buat Nabi Muhammad SAW atas meninggalnya dua orang paling dicinta di hati Nabi kita Muhammad SAW. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, tapi yang mengasuh Nabi Muhammad sejak meninggalnya kakeknya, yang sebelumnya sejak meninggalnya ibundanya. Nabi diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabiannya Nabi Muhammad. Selang berapa lama kemudian meninggal pula lah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menamakan tahun itu dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Hati beliau sedih, terutamanya ditinggal oleh wanita tercinta di hati Nabi Muhammad, istri beliau yang selalu membela dakwah beliau, yang selalu menjadi orang yang nomor satu dalam mendukung dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang bahkan sesudah meninggal dunia cintanya tak pernah tergantikan di hati baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi itu ditinggal istrinya ini, Sayyidah Khadijah, tidak menamakannya dengan hari sedih atau malam sedih.
Nabi bahkan gak menamakannya dengan minggu sedih. Nabi tidak pula menamakannya dengan bulan sedih, tapi menamakannya dengan tahun sedih. Siapa di antara kita yang kalau kita meninggal dunia, suami kita menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan? Sedihnya sampai setahun gitu. Masya Allah. Wanita hebat, wanita mulia yang kita berharap mendapatkan keberkahan dari beliau pada hari ini. Insya Allah, amin, untuk kehidupan kita. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan untuk kita kebaikan-kebaikan, akhlak mulia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ruziktu hubbaha, kata Nabi tentang Sayyidah Khadijah, aku direzekikan Allah, aku dikaruniai Allah rasa cinta kepada Khadijah. Nabi menganggap cinta beliau kepada Sayyidah Khadijah bukan cinta yang datang dari diri sendiri, tapi sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam hati beliau. Kayak semacam, aku gak bisa nolak, rasa cintanya ini gede banget. Ini kayak semacam takdir cinta. Ruziktu hubbah, aku dikaruniai Allah rasa cinta kepada Khadijah. Yang jadi istri di sini gimana ya? Adakah suami kita mencintai kita? Adakah suami kita mencintai kita dan menganggapnya sebagai sebuah takdir indah dalam kehidupannya, atau malah justru aku terjebak denganmu? Ya Allah, Nabi menganggap cintanya kepada Sayyidah Khadijah sebagai rizki, sebagai karunia indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam kehidupan beliau, tak tergantikan, sampai membuat Sayyidah Aisyah berkata, maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mencemburui istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup. Saya nggak pernah cemburu sama siapapun dari istri-istrinya Nabi, katanya Sayyidah Aisyah. Yang saya cemburui justru malah adalah istri Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia. Ma min yaumin illa wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha. Tidak ada satu hari berlalu melainkan Nabi Muhammad menyebut-nyebut namanya. Lagi makan apa? Oh, saya pernah nih makan makanan ini sama Khadijah. Entar lagi lewat di jalanan, saya pernah lewat di jalanan ini sama Khadijah. Entar ketemu sama seorang perempuan, Nabi Muhammad bilang dia adalah kawan Khadijah. Entar kalau misalnya Nabi lagi habis sembelih kambing gitu, Nabi Muhammad bagi-bagi, tolong kasihkan daging ini kepada keluarga fulana. Mereka adalah keluarga yang sangat baik kepada Khadijah. Khadijah. Belum lagi kalau doa, Nabi kalau doa sebut nama Khadijah sebelum nama siapapun. Sampai pernah puncak kecemburuan tersebut, datang seorang perempuan tua, nenek-nenek gitu, umur mungkin 70-80an tahun. Nabi dari sejak kedatangannya dia baru ngetuk pintu, Nabi Muhammad langsung berdiri, tidak membiarkan Sayyidah Aisyah yang membukanya. Sayyidah Aisyah pikir, kok Nabi hafal banget ya ketukan pintunya. Nabi sendiri yang buka, Nabi Muhammad kelihatan seneng banget. Ternyata yang datang nenek-nenek.
Disambut Nabi, maksudnya dipersilahkan masuk, didudukkan di kursi yang biasa Nabi Muhammad duduk di sana. Padahal biasa yang laki-laki aja sangat jarang Nabi Muhammad melakukan itu. Habis itu Nabi Muhammad tanya, bagaimana keadaanmu? Kemudian lagi ditanyakan, apa keperluanmu untuk datang ke rumahku ini? Nabi perhatian sekali, senyumnya nggak hilang dari bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bilang, lebih marhaba, baik, saya akan kerjakan apa yang kamu inginkan, marhaba. Didengarkan dengan saksama sama Nabi, dijawabin sama Nabi Muhammad sampai orang itu selesai berpamitan. Nabi Muhammad antar sampai ke pintu, sampai ketika perempuan tersebut itu udah nggak kelihatan, baru Nabi Muhammad masuk. Itu pun senyumnya masih terus mengembang. Sayyidah Aisyah rasanya kecemburuannya udah sampai ubun-ubun ini ya. Mau cemburu tapi nenek-nenek gitu kan, udah tua banget. Sayyidah Aisyah tanya, man hiya ya Rasulullah? Emang dia siapa sih Rasul? Nabi menjawab, innaha sahibat Khadijah. Dia adalah temannya Khadijah. Kedatangannya mengingatkanku kepada istriku Khadijah. Sayyidah Aisyah nggak tahan dengernya. Terus dia bilang, Khadijah, ila mata dzakartu tilkal ajuz ya Rasulullah? Alaysa qad abdalakallahu bi khairin minha? Khadijah, mulu. Sampai kapan kamu terus-terusan menyebut nama perempuan tua itu, wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik daripada Khadijah? Gantian Nabi yang merah mukanya karena marah. Kemudian Nabi Muhammad berkata, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma abdalani Allah taala bi khairin minha. Sungguh demi Allah yang telah mengutus aku menjadi seorang nabi, Allah tidak pernah menggantikan untukku perempuan lebih baik daripada Khadijah. Innaha amanat bi hina kafara biyan nas. Dia adalah perempuan yang beriman padaku, percaya padaku di saat tak ada sesiapapun yang percaya padaku. Innaha atatni min maliha hina haramaniyan nas. Dia mengorbankan hartanya untukku di saat belum ada sesiapapun yang mau mendermakan hartanya untuk dakwahku. Warazaqani minhal aulad duna ghairiha, dan Allah anugerahkan untukku anak-anak dari rahimnya yang tidak dikaruniakan dari perempuan. Kata Sayyidah Aisyah, sejak hari itu ma dzakartu Khadijah bisu, aku tak pernah lagi menyebut-nyebut nama Khadijah kecuali dalam kebaikan. Maksudnya tahu nih perempuan satu ini bukan saingan saya. Ini si guru saya dalam kehidupan. Nabi menyebutkan tentang kemuliaan Sayyidah Khadijah yang diamini oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Tak tergantikan. Dia hebat, cinta, kuat. Akan tetapi kamu harus tahu, meskipun besar, tapi cinta Sayyidah Khadijah kepada Allah jauh lebih besar lagi. Sama halnya dengan Nabi Muhammad. Meski beliau mencintai Sayyidah Khadijah, akan tetapi cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Bahkan Nabi Muhammad mencintai Sayyidah Khadijah karena Allah, dan Sayyidah Khadijah mencintai Nabi Muhammad karena Allah. Beberapa hari sebelum mereka menikah dulunya, Nabi ada ketemu sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bilang, wahai Muhammad, manggilnya nama aja Ustazah. Satu, karena memang di Arab
Enggak musim tuh panggilan beb, yang demi saya nggak dipanggil yang gitu, enggak apa-apa, nggak usah sedih. Yang dipanggil yang juga jangan kegeeran, pastikan maksud dia yang keberapa. Saya emang nggak yang Ustazah, saya mas say. Saya dipanggil sama suami saya say. Kamu juga harus pastikan, jangan kegeeran dulu, maksud dia sayang atau syaiton. Kemudian hal lain adalah karena Nabi Muhammad usianya jauh lebih muda daripada Sayyidah Khadijah, usianya jauh lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga juga belum nikah pun waktu itu. Sayyidah Khadijah berkata, "Ya Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu." Jadi memang yang melamar Sayyidah Khadijah. Tapi bukan artinya kalau gitu Ustazah saya yang akan melamar calon saya. Pokoknya saya kalau udah lihat ada orang soleh, baik, apalagi kalau dia cakep dan kaya, saya akan datang melamar dia tanpa peduli dia sudah punya istri atau tidak. Bu, Kak, Teh, Dek, kalau laki-lakinya kayak Nabi Muhammad sih kayaknya emang perlu perempuannya yang melamar. Tapi kalau laki-lakinya cuma dia doang, ya kan? Bambang, Agus, biarin dia ngelamar lah, kamu kayak nggak punya harga diri. Betul? Setuju? Biarin dia yang melamar. Jadi ini bukan dalil bahwa kamu yang harus melamar. Pun sesudahnya Sayyidah Aisyah, Nabi sama Sayyidah Aisyah, Nabi kok yang melamar. Juga dengan istri-istri beliau yang lain. Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali, siapa yang lamar? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Khadijah ada bertemu dengan Nabi Muhammad selang beberapa waktu sebelum pernikahan mereka berdua. Wahai Muhammad, kata Sayyidah Khadijah, aku ingin menikah denganmu. Bukan karena kamu cakep, meskipun itu iya. Bukan karena kamu masih muda, badanmu kuat, meskipun itu iya. Bahkan bukan karena kamu adalah seseorang yang akhlaknya rupawan, tidak pernah bohong, meskipun itu iya. Wahai Muhammad, kau harus tahu, aku ingin menikah denganmu karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutuskan Allah. Karena baru habis dengar cerita dari budaknya bahwa saat perjalanan bersama dengan Nabi Muhammad, awan selalu menaungi mereka berdua. Dan juga ucapan seorang rahib bahwasanya laki-laki yang ada di bawah pohon itu, kata pendeta tersebut, rahib tersebut, adalah seorang nabi. Kata Sayyidah Khadijah, aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad karena aku kira kamu adalah calon nabi yang nanti akan diutus oleh Allah untuk umat ini. Aku berharap dengan aku menikah denganmu, kelak jika saatnya tiba, bawa aku serta menuju Allah yang kelak mengutusmu. Jadi Sayyidah Khadijah menikah sama Nabi Muhammad
Bukan karena aku kira kamu seorang nabi, jadi nanti aku bisa terkenal, namaku ditulis dalam sejarah. Nggak penting buat Sayyidah Khadijah. Aku ingin menikah denganmu, wahai Muhammad, agar nanti ketika kamu menjadi seorang nabi, saya menjadi seseorang yang sangat dimuliakan oleh kaum kita. Nggak gitu. Nggak gitu. Bukan harapan pandangan manusia, bukan harapan duniawi, malah justru sebaliknya. Kata Sayyidah Khadijah, aku berharap jika waktunya tiba engkau bawa aku menuju Allah yang mengutusmu itu. Sayyidah Khadijah menikahi Nabi Muhammad karena Allah berharap, aku ingin menjadi hambanya, bahwa aku serta menuju Allah yang akan mengutusmu nanti. Tujuannya mau nyari ridhonya Allah. Karenanya Sayyidah Khadijah dicinta Allah, dan Allah jadikan cinta tersebut kuat di hati suaminya. Kamu kalau kepengen dicinta sama manusia, kata Imam Ghazali nih, beliau bilangnya sih begini, kamu tuh jangan ngarep dicinta sama manusia. Manusia tuh mengecewakan. Ini bukan kata saya ya, kata Imam Ghazali. Kamu nggak usah ngarep dicinta sama manusia. Manusia itu emang bisa apa juga, kata beliau. Cinta manusia itu mengecewakan, tapi andai kamu tetap pengen juga nih dicinta sama seseorang, dalam hal ini suamimu misalnya. Saudariku sekalian saya muliakan, Imam Ghazali bilang, tunggu, kamu kalau kepengen dicinta sama seorang manusia, kamu harus tahu hati dia tidak berada dalam genggamannya, hatinya dalam genggaman Allah. Cari cintanya Allah, maka Allah SWT menjadikan hati hamba-hambanya mencintaimu, termasuk suamimu. Kayak Sayyidah Khadijah, yang dia cari Allah, yang dia cari cintanya Allah, yang dia cari rahmatnya Allah, ridhonya Allah, yang dia cari Allahnya. Ketika dia tahu bahwa manusia ini, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dapat membawa dia, Sayyidah Khadijah, menuju Allah, sebab dia akan menjadi nabi yang diutus oleh Allah. Sayyidah Khadijah pun kemudian mendekati Nabi Muhammad karena Allah. Itu sebabnya kenapa beliau dicintai dengan sebegitu hebatnya oleh Nabi Muhammad. Sebab ia seorang perempuan tercinta di sisi Allah. Enggak heran sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari tentang fadail Sayyidah Khadijah. Nabi pernah satu waktu lagi ada di Gua Hiro. Sesudah beliau jadi Rasul, Nabi sering bolak-balik Gua Hiro, ibadah berapa hari di sana sebelum ada kewajiban sholat. Nabi berdiam diri di gua beberapa hari gitu. Satu waktu saat beliau sedang ada di Gua Hiro, Sayyidah Khadijah datang bawa makanan. Habis makan makanan kesukaan Nabi dibawa tuh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lagi jalan menuju ke gua, malaikat Jibril datang duluan kepada Nabi Muhammad. Dilihat Nabi Muhammad sedang sholat, mengikuti cara sholatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Habis selesai sholat, karena belum ada kewajiban sholat waktu itu untuk Nabi Muhammad. Habis selesai Nabi Muhammad mengerjakan sholat, disamperin malaikat Jibril, ya Muhammad, sata'ti ilaik Khadijah. Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu bi'ina'in min idam, bi'ina'in min ta'amin wa idam, bawa tempat makan berisi makanan bersama dengan lauk pauknya. Wahai Muhammad, jika ia telah sampai, katakan padanya, Allah berkirim salam padanya. Aku Jibril pun berkirim salam padanya. Katakan padanya, Allah sudah mempersiapkan untuknya sebuah rumah di surga. Di dalamnya tak akan ada lagi lelah dan air mata. Air mata kesedihan, air mata kekecewaan, gak ada lagi. Wanita ini teman-teman, bahkan Allah Tuhannya berkirim salam padanya. Cinta. Dia adalah wanita tercinta di hati Nabi Muhammad. Sebab dia adalah wanita tercinta di sisi Allah. Nabi Muhammad ditinggal wafat Sayyidah Khadijah. Kesedihan luar biasa hingga Allah pun menghiburnya. Beberapa bulan sesudah kewafatan Sayyidah Khadijah, Allah kirimkan malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya sesudah beliau mengerjakan salat 2 rakaat di dekat Ka'bah menurut cara salatnya Nabi Allah Ibrahim. Habis selesai itu, Nabi Muhammad keluar dari masjid, telah disiapkan kendaraan bernama Buraq, lebih kecil dari kuda kata Nabi Muhammad, lebih besar daripada keledai, punya sayap warnanya kuning keemasan. Di dahinya tertulis Muhammad Rasulullah. Saudara sekalian, Nabi mau naik tapi dia nggak merunduk gitu. Jadinya Nabi ketinggian, susah naik. Malaikat Jibril berkata, ya Buraq urkud, wahai Buraq merunduklah, fa innahu la yarkabuka ahsan min hadza. Kamu harus tahu, tak akan ada yang menaikimu lebih mulia daripada yang akan menaikimu sekarang. Buraqnya merunduk dengan malu sampai keringetan. Kabarnya keringetnya Buraq ini lebih wangi daripada bau kasturi, bau misik. Teman-teman saya sekalian, kamu jangan sampai hadir majelis belum mandi. Kamu bukan Buraq. Keringetmu nggak wangi. Harap sadari itu. Nabi pun naik, kemudian berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi sebelum nyampe ke Masjidil Aqsa itu Nabi nggak direct teman-teman, ternyata pakai transit. Nih ada yang belum tahu mungkin. Nabi itu perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu nggak perjalanan langsung, akan tetapi mampir-mampir, singgah-singgah. Tempat pertama yang disinggahi Nabi itu dibawa malam, itu kan perjalanan malam, semuanya gelap bumi ini,
Tapi ada beberapa tempat yang terlihat sangat terang. Cahayanya ini dari bumi sampai ke langit. Dengan cahaya itulah malaikat Jibril menjadikannya sebagai pertanda. Begitu ngelihat cahaya, bawa turun Nabi Muhammad. Shallihahuna rakaatain. Ya Rasulullah, salatlah di sini 2 rakaat. Wahai Rasulullah. Nabi Muhammad pun salat. Baru habis selesai sholat nanya, mahadhihi ya Jibril, tempat apa ini wahai Jibril? Tuh, kalau kamu mau nanya-nanya ketika diperintah sama guru apa sama orang tua, kerjain dulu, habis selesai baru nanya. Jangan sampai nanya pertanyaan banyak banget, habis itu malah nggak dikerjain. Itu bukan caranya, bukan adabnya menuntut ilmu. Kita kalau menuntut ilmu, kalau diperintah sama guru, kerjain aja. Misalnya, nanti malam nisfu Sya'ban bulan depan baca Yasin 3 kali. Gitu kan? Amalin. Kalau kamu pengen tahu apa sebabnya atau apa, kamu udah niat mau ngamalin, baru kamu boleh nanya. Apalagi kalau kayak Nabi Muhammad kan memang perintahnya saat itu juga. Shallihahuna ya Rasulullah rakaatain. Salatlah di sini wahai Nabi Muhammad 2 rakaat. Nabi kerjain dulu. Habis selesai baru nanya, mahadhihi ya Jibril. Tempat apa ini wahai Jibril? Hingga aku harus salat di sini hingga terlihat cahayanya terang di atas langit sana. Malaikat Jibril bilang, hadihi at-taibah haitsu fihal muhajarah. Wahai Rasul, ini adalah tanah Taibah, tanah yang semerbak wangi. Ia akan menjadi tempat hijrahmu nantinya. Belum hijrah Nabi, tapi tempatnya udah bercahaya dengan sangat terang. Dari sini kita tahu seseorang mulia ketika mendatangi tempat yang mulia. Tapi ada yang lebih mulia daripada itu, seseorang yang ketika datang ke satu tempat menjadikan tempat tersebut mulia. Kayak Nabi Muhammad SAW. Tempat ini nanti akan menjadi tempat hijrahmu. Nah itu dari sejak awal diciptakan udah penuh dengan cahaya. Karena Nabi akan tinggal di sana. Kamu bertempat tinggal di rumahmu, jangan sampai rumahmu jadi tempat yang redup, apalagi jadi tempat yang gelap karena di dalamnya penuh dengan dosa dan maksiat. Jadikan dimanapun saja kamu berada, tempat tersebut menjadi tempat yang bercahaya. Sebab di dalamnya kamu mengerjakan taat dan ibadah pada Allah SWT. Rumah ada sholat berjamaahnya, ada bacaan zikirnya, ada bacaan Qur'annya, ada tahajudnya, ada istri yang adab kepada suaminya, ada suami yang sayang sama istrinya, ada anak-anak yang sopan santun kepada orang tuanya, ada orang tua yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Tempat tersebut layak untuk dituruni cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jalan, kata Nabi Muhammad, ada orang lewat di jalanan, sambil lewat dia sambil ingat sama Allah, dia sambil ibadah, zikir misalnya, atau memikirkan ilmu yang bermanfaat misalnya, atau mengingat kisah orang-orang soleh di dalam, sambil dia ada di jalanan tersebut. Orang tersebut jalan di satu jalanan tapi sambil ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bercerita jalanan tersebut berbangga kepada jalan-jalanan yang lainnya. Dia bilang, kamu tahu nggak, ini barusan habis lewat nih Fulan bin Fulan.
dia lewat di atasku dan dia mengingat Allah. Jalanannya aja jadi bangga. Sama halnya dengan sebaliknya. Ada seseorang di jalanan sambil maksiat pada Allah SWT, di jalanan berduaan dengan yang bukan mahramnya, pacaran di jalanan, atau naik sepeda motor sambil pacaran. Teman-teman saudaraku sekalian, itu jalanannya aja kecewa. Ya ampun, yang lewat kayak gini amat nih di atas saya. Boleh senggol sedikit gak? Mungkin kepengennya begitu. Bahkan jalanan pun berbangga dengan ahli taat. Tempat yang kamu datangi, tempat yang kamu tinggali bisa menjadi tempat yang mulia di sisi Allah SWT selagi kamu menjadi hamba Allah yang taat, selagi kamu menjadi hamba Allah yang penuh cinta kepadanya. Nabi jalan lagi, kemudian dibawa lagi, transit lagi. Salat di sini wahai Rasulullah, tempatnya terang. Nabi salat. Mahada Jibril. Tempat apa ini wahai Jibril? Ada Bethlehem. Ini adalah Bethlehem haitsu wulid fi Isa bin Maryam. Ini adalah tempat di mana dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salam bercahaya di sisi Allah. Bagaimana pula dengan tempat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa? Maka emang yang namanya nyari berkah tuh udah ajaran kita tuh, ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad pun diminta buat mendatangi nih jejak para pendahulumu, Nabi Muhammad. Ada lagi tuh, Nabi dibawa lagi tempat bercahaya. Nabi Muhammad turun lagi, sholat 2 rakaat. Habis saya sholat, Nabi Muhammad nanya, tempat apa ini wahai Jibril? Ini adalah makam Nabi Musa alaihissalam. Nabi diajak ziarah ke makamnya Nabi yang lain. Teman-teman saudariku sekalian, masa ada orang sekarang pergi ke Madinah ngerasanya ya kita sholat aja deh kalau di Raudhah, nggak usah pakai ziarah makam Nabi, karena Nabinya udah meninggal, nggak perlu lagi berziarah padanya. Kamu pikir Nabi Muhammad itu meninggal terus meninggal gitu? Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal kayak udah nggak ada. Nabi Muhammad tuh udah nggak ada gitu, udah nggak tahu apa-apa tentang kita umatnya gitu. Kita kalau ziarah ke sana juga Nabi Muhammad udah meninggal, udah nggak tahu lagi siapa yang datang ke sana gitu. Kata beliau mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia sebagaimana layaknya orang yang bahkan bukan orang Islam gitu meninggal. Itu katanya beliau sama kayak orang mengatakan bahwa matahari sudah tidak lagi bersinar. Kita nih umatnya siapa kalau dibilang nabinya udah nggak ada? Nabi Muhammad selalu ada. Wa huwa hayyun fi qulubina. Nabi Muhammad akan selalu ada. Beliau hidup di dalam hati kita. Kata Allah, wa fikum Rasulullah. Wa fikum Rasulullah. Bersama dengan kalian ada Rasulullah. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati fa innal anbiya la yamutu fi kuburihim. Siapa yang datang berziarah padaku sudah aku wafat nanti sama
kayak orang yang datang berziarah padaku di saat aku masih hidup. Sebab semua nabi hidup di dalam alam barzakh mereka. Saudaraku sekalian saya muliakan, semuanya kaitannya dengan cinta. Di atas muka bumi ini, tempat yang bercahaya, tempat yang mulia adalah ketika ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah tinggal di dalamnya. Tempat lahirnya Nabi Isa jadi tercinta di sisi Allah. Tempat lahir manusia tercinta di sisi Allah. Tempat dimakamkannya Nabi Musa jadi tempat tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana bersemayam manusia tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat hijrahnya Nabi Muhammad, padahal nabinya belum hijrah, udah disebutnya Thaibah, tempat yang harum semerbak. Karena keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut. Maka kalau kamu mau tahu nilaimu di sisi Allah, lihat bagaimana taatmu kepada Allah, lihat bagaimana cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ceritanya jangan-jangan saya nih tercinta di sisi Allah ya. Tadi sholat zuhur nggak? Besok-besok aja dah. Kamu kalau mau dicinta ya jalan cinta tuh taat. Kalau kamu mau dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, jalan cinta itu adalah dengan kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala tabamatu. Saya kayaknya dicinta deh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Emang kenapa? Sekarang nih saya lagi dicinta karena saya lagi banyak dapat transferan. Kalau saya lagi nggak punya duit tuh berarti saya lagi dibenci sama Allah. Nggak gitu, ciri dicinta tuh nggak gitu. Orang kalau dicinta di sisi Allah, hatinya akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lagi dikasih sakit, walaupun lagi dikasih sulit, walaupun lagi dikasih miskin, hati yang penuh cinta akan selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lau qata'ani irban mazdadtu lahu illa hubba. Katanya seorang perempuan salehah, ketika ia diberi sakit sama Allah Subhanahu wa taala sampai tidak berdaya, sampai diusir, dikeluarkan dari rumah sakit, enggak punya sesiapa, dia tergeletak di sebuah taman. Dia hanya berucap alhamdulillah, alhamdulillah. Disamperin seseorang, "Bu, ibu berterima kasih kepada Allah." "Kenapa, Bu? Padahal ibu sakitnya kayak gini, nggak punya kerabat, nggak punya siapa-siapa." Ibu tersebut mengatakan, "Lau qata'ani irban mazdadtu lahu illa hubba." Andai Allah memotong-motong tubuhku menjadi beberapa potongan sekalipun, tak akan ada yang bertambah dariku kecuali semakin cinta. Dijadikan seperti apapun keadaannya, hamba Allah yang tercinta di sisi Allah, hatinya akan selalu merasa cinta kepada Allah. Dijadikan seperti apapun kehidupannya di atas muka bumi, hamba tercinta di sisi Allah, hidupnya hanya akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sholat, tapi kok saya miskin terus ya? Tetangga saya tuh gak pernah sholat, tapi kok dia kaya ya? Apa saya gak usah sholat aja? Lah, kamu hambanya, maka beribadahlah kepadanya, taatlah kepadanya. Ini bukan soal bagaimana kehidupanmu di dunia. Ini adalah soal tentang seperti apa nilaimu di hadapan Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala membalas kelak di hari akhirat nanti.
Jadi ini tentang cinta Allah kepada manusia di atas muka bumi ini tergantung dari seberapa taat dan cintanya hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada jalan dicinta Allah kecuali hal ini, teman-teman. Nggak ada. Saya sih maksiat nggak apa-apa, tapi saya yakin saya dicinta sama Allah. Dari mana taunya kamu? Nih saya kasih tahu nih, ya. Pernah nggak kamu benci sama orang, sebel sama orang, sampai kamu nggak mau ngeliat mukanya? Pernah? Pernah? Teman-teman sekalian, Allah tuh kayak gitu. Allah tuh kalau benci sama seseorang, Allah tidak izinkan orang tersebut untuk menghadapnya dalam sholat. Nggak dikasih sholat sama Allah. Dia pikir dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang tidak sudi untuk dia menghadapkan dirinya kepada Allah. Allah nggak sudi melihat dia menghadap Allah, karenanya Allah tidak biarkan dia untuk mengerjakan sholat. Karenanya kalau masih berada dalam jalan taat, insya Allah pertanda bahwa Allah cinta kepadamu. Kamu pernah nggak sebel sama orang sampai nggak mau dengar suaranya? Allah kayak gitu. Allah kayak gitu. Allah kalau sudah benci sama seorang hamba, tidak diizinkannya orang tersebut memanggil-manggil nama Allah. Dia nggak lagi dibangunkan di waktu malam untuk panggil-panggil nama Allah. Dia nggak diizinkan lagi sama Allah untuk sesudah sholat beristighfar, memohon ampun pada Allah. Nggak ada. Dia tidak diizinkan Allah SWT untuk berdoa memanggil nama Allah SWT, bahkan untuk sekedar hadir di majlis di mana di dalamnya orang-orang mengingat Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada kekasih Allah. Allah tidak izinkan lagi dia. Dia kirain dia yang nggak mau, padahal Allah yang nggak mau. Karenanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku tak takut doaku tak diijabah. Yang aku takutkan adalah tidak lagi diizinkan Allah untuk berdoa. Sebab karunia Allah berdoa itu lebih besar nilainya daripada ijabah doa itu sendiri. Jadi kalau kamu bilang, saya udah doa gak dijabah-ijabah sama Allah, udah saya berhenti aja doa. Lah, justru kalau kamu artinya Allah masih sayang padamu, Allah masih cinta padamu. Justru tanda bahwa kamu tidak dicinta Allah adalah ketika kamu tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa. Maka alhamdulillah ya Allah, masih kau izinkan kita untuk sebut. Teman-teman sekalian, kita nih kalau mau hitung-hitungan sama Allah, dosa-dosa kita nih pantasnya bikin kita nggak dikumpulin di majelis-majelis kayak begini nih. Kalau Allah mau ngitung-ngitung kita nih dengan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, nggak tahu kita nih ada di mana, di tempat maksiat kayak gimana. Allah mau tempatkan kita. Mungkin di bawah pohon lagi pacaran, mungkin lagi pegang HP untuk ikutan judi. Allah kepada kita, Allah masih sayang kepada kita. Allah masih izinkan kamu berada di majelis yang seperti ini, berdoa, berdiri, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita berdoa, bertawasul, menyebut nama kekasih-kekasih Allah, meminta kepada Allah
segala kemudahan, meminta kepada Allah, Allah ampunin dosa. Kemudian kita mendengarkan kisah-kisah dari manusia paling terkasih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan perempuan paling tercinta di sisi Allah, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kita semestinya berbesar hati bahwa alhamdulillah, meski keadaan kita terkadang jauh dari kebaikan-kebaikan, meski dosa-dosa kita banyak mengotori catatan amal perbuatan kita, Allah masih berkenan menerima kita dan menghadirkan kita bersama dengan hamba-hambanya yang salehah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Isra Mi'raj adalah kisah tentang cinta. Cinta seorang istri kepada suaminya, cinta suami kepada istrinya, cinta seorang hamba perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya Sayyidah Khadijah, cinta Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga cinta Allah kepada manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyampe di Masjidil Aqsa, di dalamnya sudah berkumpul semua nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, ribuan jumlahnya. Ustaz, emang nabinya Allah bukan 25? 25 itu nabi dan rasul yang kita wajib ketahui nama-namanya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi jumlahnya nabi dan rasul aja kabarnya ada 313 orang. Dan jumlahnya nabi yang termasuk di dalamnya ada yang jadi rasul, ada yang nggak jadi rasul, hanya nabi aja. Dalam kitab I'anatul Talibin disampaikan jumlahnya ada 124.000 nabi. Banyak sekali. Nabi kemudian masuk, dibawa saf paling depan. Salat akan segera dilaksanakan. Di saf terdepan ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Isa. Nabi-nabi yang paling mulia ada di saf-saf yang terdepan. Nabi Muhammad nggak tahu nih siapa yang jadi imam. Orang pernah ngeliatin Nabi Adam sebagai kakek moyang mereka semuanya. Tapi Nabi Adam tidak merasa mendapatkan perintah. Mereka lihat Nabi Nuh merasa nggak dapat perintah. Nabi Nuh ngeliatin Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya malaikat Jibril menggandeng tangan Nabi Muhammad, memberdirikannya paling depan seraya mengatakan, innaka imamul anbiya'i wal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah pemimpin seluruh nabi dan para rasul. Senang banget kita jadi umat nabi yang paling mulia dari seluruh nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah. Tapi nggak jadi apa-apa kemuliaan itu jika tidak membuatmu menjadi hamba Allah yang mulia. Kemuliaan Nabi Muhammad hanya akan jadi penyesalan bagimu jika sampai di hari akhirat kamu tidak berada di belakangnya. Nabimu mulia, tapi itu nggak akan manfaat buat kamu kalau tidak membuatmu jadi hamba Allah yang mulia. Nabimu mulia, pakai tangan kanan, nggak mau makan kalau minum. Nabimu mulia, akan tetapi nggak akan jadi apa-apa kemuliaan Nabi kecuali jika kelak membuatmu ada di belakangnya di hari akhirat nanti. Nabimu paling mulia hingga nabimu bercerita,
Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Hanya akan ada di belakangku di hari akhirat nanti. Kemuliaan Nabi ini hanya akan menjadi air mata penyesalan kalau sampai di hari akhirat kamu tidak ada dalam rombongan Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ada hari di mana orang-orang zalim, di mana orang-orang yang melewati batas, di mana para pendosa menggigiti tangan-tangan mereka karena menyesal, nggak terima satu jari yang digigit, tapi tangan yang mereka gigit. Nggak cuma satu tangan, ya deh kata Allah, dua tangan, dua-duanya dimasukkan ke mulut mereka, gigitin. Guru saya bercerita, digigitin sampai siku, berdarah-darah, dibalikin lagi sama Allah, digigitin lagi sepanjang mahsyar. Kenapa? Nyesel. Kenapa mereka nyesel? Apa yang mereka sesalkan? Waktu di dunia nggak sempat nikah? Enggak. Waktu di dunia nggak pernah punya rumah? Enggak. Apa yang mereka sesalkan? Yaqul, dia bilang, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabidai. Andai sewaktu di dunia aku menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai waktu di dunia aku memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Aku gak pernah kenal cinta padanya. Aku tidak pernah mengikuti jalannya. Aku mengesampingkan dia. Aku lupakan saja dia begitu saja. Yang aku pentingkan dalam hidupku adalah urusan harta, urusan jabatan, urusan cinta manusia, tanpa pernah kenal cinta kepada manusia teragung baginda Nabi besar Muhammad. Ternyata dia yang paling mulia. Ternyata dia yang terindah. Ternyata dia yang paling tercinta di sisi Allah. Ternyata hanya mereka yang di belakangnya yang diselamatkan Allah, sementara saya tidak ada di antara mereka. Akankah kamu menjadi yang menyesal itu? Tidakkah sebaiknya merapat saja padanya sewaktu masih ada kesempatan di atas muka bumi ini? Mendekatlah, fa innahu imamul anbiya wal mursalin, sebab dia adalah imam, pemimpin bagi para nabi dan para rasul. Semua orang baik kumpulnya dalam rombongan Nabi Muhammad. Nah, kamu kalau nggak ngikutin Nabi Muhammad, nggak cinta sama Nabi Muhammad, nggak seneng sama Nabi Muhammad, kamu mau ikut di belakang siapa? Kamu ikut di belakang siapa? Kadang-kadang ada orang, saya yang penting tuh taat sama Allah, sama Nabi itu biasa-biasa aja lah. Nabi kan juga manusia. Kalian berlebihan, rayakan maulid. Kalian berlebihan, rayakan Isra Mi'raj. Kalian berlebihan, baca banyak sholawat. Kalian berlebihan sama Nabi Muhammad. Bu,
Kak, Dek, yang kamu lakukan nggak ada 1% dari hak Nabi Muhammad kepadamu. Gak ada. Lau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Andai kamu bikin maulid tiap hari Nabi Muhammad, kamu qiyam tiap hari buat Nabi Muhammad, kamu ucap salam tiap hari Nabi Muhammad, kamu undang orang ke rumah kamu baca maulid tiap hari, qad kana wajib. Emang pantasnya begitu. Andai kamu datang ke makam Nabi Muhammad bukan dengan kaki tapi dengan kepala kamu, bukan ngesot lagi, kepala kamu yang kamu jadikan sebagai kakimu untuk menuju kepada Nabi Muhammad, pantas untuk dilakukan. Sebab ia adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai ketika Nabi Muhammad dibawa dari Masjidil Aqsa, tembus langit demi langit, langit demi langit, langit demi langit, ketemu para nabi yang ada di atas langit, ketemu malaikat-malaikat di atas langit, lihat surga, lihat neraka, lihat malaikat-malaikat yang sedang sujud, lihat malaikat yang sedang ruku, lihat malaikat yang sedang tawaf. Nabi Muhammad diajak keliling-keliling wisata alam langit, sampai ketika semuanya sudah dijelajahi oleh Nabi Muhammad, 7 lapis langit, di satu titik malaikat Jibril berpamitan kepada Nabi, hahuna ya Rasulullah, cukup sampai di sini wahai Rasul, selanjutnya engkau akan melanjutkan perjalanan sendirian. Ya Jibril, fi mithli hadzal makan tarakal habibu habibah. Wahai Jibril, katanya kamu cinta padaku. Malaikat Jibril tuh paling cinta sama Nabi Muhammad. Kamu kalau nggak cinta sama Nabi tuh kamu mau ikut siapa? Ikut orang soleh enggak, ikut para nabi enggak, ikut para malaikat enggak, ikut Allah pun enggak. Kamu ikutnya Abu Jahal, kamu ikutnya Abu Lahab. Mereka itu yang gak cinta sama Nabi Muhammad. Tapi semua yang soleh, semua yang indah, semua yang hebat, semuanya cinta kepada Nabi Muhammad. Hingga bahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah di tempat seperti ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Kamu katanya cinta, masa saya mau ditinggalin sendirian? Wahai Rasulullah, bukan gak cinta, bukan gak sayang. Malana illa lahu maqamum ma'lum. Kami semuanya nih, bahkan saya pemimpin malaikat, hanya punya tempat yang tertentu. Kalau aku lewati satu garis saja, satu langkah saja, satu jengkal saja, niscaya akan terbakarlah jasadku. Lanjutkan perjalananmu sendirian wahai Nabi Muhammad. Jangan takut, engkau akan dipandu. Kamu bukan jalan sendirian kok, diperjalankan. Saya hanya pesan kepadamu satu hal. Nanti kalau ketemu sama Allah, jangan lupa ucap salam. Kadang-kadang kita karena panik, seneng, sampai lupa ucap salam. Kamu jangan gitu. Wahai Nabi Muhammad, nanti kalau ketemu sama Allah, ucaplah salam kepadanya. Nabi Muhammad nanya, kaifa uhayyih ya Jibril, bagaimana cara ku ucap salam kepada Allah wahai Jibril? Nabi kalau nggak jelas nanya. Murid tuh emang mesti begitu sama gurunya. Tapi kalau dikasih tahu nurut. Halo Dek, adik-adik santri, dikasih peraturan ditaatin. Kalau ada yang nggak jelas cara mengerjakannya, ditanyakan, kan begitu? Nabi nanya, jadi murid kan, bagaimana cara ku ucap salam?
Malaikat Jibril kasih tahu, kul at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi kemudian dipergikan, dijalankan Allah, melewati langit demi langit, alam demi alam, melewati arsy, melewati kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kan kursinya lebih besar daripada langit dan bumi, melewati lauhil mahfud, melewati rofrofil ahbar, melewati semua apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian sampai di Sidratul Muntaha, wa kana qaba qausaini au adna. Allah kasih permisalan qaba qausain, aku dekatkan dia sampai hanya seperti 2 tombak saja. Saya dengan sof yang pertama ini sekitar 2 tombak. Allah cerita, aku dekatkan Nabi Muhammad kalau di jarak manusia itu hanya sekitar 2 tombak saja. Au adna, bahkan lebih dekat lagi daripada itu. Nabi segera sujud. Kemudian sesudah dirasa sujudnya cukup, beliau duduk dengan duduk tahiyat akhir. Kemudian mulai mengucapkan salam yang diajarkan malaikat Jibril. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kemuliaan, segala penghormatan, segala ibadah, segala kebaikan kami haturkan kepadamu ya Allah. Ucapan salam Nabi Muhammad kepada Allah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Musa dulu minta ketemu Allah, Allah nggak ijabah. Nabi Muhammad nggak pernah minta ketemu Allah, Allah undang pertemuan dengannya. Sebab dia adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Tak ada yang pernah sampai di Sidratul Muntaha sebelum dan sesudah Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, kayak apa rasanya sujud langsung di hadapan Allah? Kayak apa rasanya ucap salam kepada Allah? Dan kayak apa rasanya jika salamnya langsung dijawab oleh Allah? Kebahagiaan tertinggi, kenikmatan terindah, kemuliaan terbesar Allah berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Meski begitu, cinta Allah kepada Nabi Muhammad memang luar biasa. Karena cinta Nabi Muhammad kepada Allah yang juga memang luar biasa. Tapi ternyata ada jatah kita di dalamnya. Saat itulah Nabi Muhammad terbayang umatnya. Kemudian menjawab, menyaut salam Allah tersebut dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, terima kasih atas salammu untukku, tapi berikanlah pula salam tersebut untuk umatku, hambamu yang soleh-solehah itu. Dalam keadaan paling senang, Nabi Muhammad tidak lupa kepada kita umatnya. Karena memang cintanya Nabi Muhammad kepada kita umatnya luar biasa. Kita nih jadi umat nggak pernah dilupain Nabi kapanpun. Sakaratul maut aja Nabi Muhammad ingat sama kita.
Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku. Jika untuk itu engkau perlu memberatkan sakaratul mautku, beratkan untukku, asal ringankan buat umatku. Sampai nanti di akhirat. Sampai nanti di akhirat. Nabi itu orang pertama masuk surga, tapi Nabi Muhammad orang terakhir yang menikmati surga. Kenapa? Karena Nabi hanya akan berdiri di pintu surga sebelah kiri, di atas mimbar beliau, untuk melihat satu demi satu umatnya melewati jembatan Sirat. Ketika Nabi Muhammad melihat umatnya terjatuh karena perbuatan dosa-dosanya, Nabi Muhammad mengatakan, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu hingga aku berdirikan kembali di atas jembatan dan kamu bisa masuk dalam surga Allah dengan syafaatku. Ketika ada banyak umatnya yang masuk ke dalam neraka tanpa memanggil Nabi Muhammad, hingga Nabi Muhammad tidak memberdirikan dia di atas jembatan, dosa-dosanya kebanyakan, jadinya adanya di dalam neraka. Nabi dengar suara mereka memanggil-manggil Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, wa Sayyidah, wa Muhammadah, wa Nabiyah. Nabi Muhammad, jangan dulu masuk, kami masih di sini umatmu, kami masih di sini di dalam neraka. Nabi sujud hingga Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa'tu syafa'. Nabi kemudian memberi syafaat pada jutaan umatnya, dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Tapi masih ada juga Nabi sujud lagi, repot Nabi Muhammad buat kita umatnya. Kenapa? Sebab cinta. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita tentang merajut cinta. Tentang cinta. Cinta Nabi Muhammad kepada Allah, cinta Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah, cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita cinta Allah kepada Nabi Muhammad, cinta Allah kepada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, seperti Sayyidah Khadijah yang mendapatkan salam dari Allah SWT, dan cinta Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Maka bergabunglah dalam samudra cinta. Jangan mau kesana kemari, Bu. Yang cinta harta dan dikecewakan oleh urusan harta banyak, nggak kehitung jumlahnya. Yang cinta jabatan kemudian dikecewakan oleh jabatannya banyak. Apalagi kalau habis kemarin pemilihan apa tuh namanya, anggota dewan, itu jadi tambah tuh biasanya pasien rumah sakit jiwa yang ternyata cintanya kepada jabatan tertolak, jabatannya nggak cinta sama dia, hingga akhirnya banyak diantara mereka yang berakhir di rumah sakit jiwa. Stres akhirnya mereka. Ada berapa banyak orang yang kecewa karena hal itu. Cinta kepada manusia, cinta kepada seorang manusia, berapa banyak yang membuatnya menjadi kecewa. Kamu perlu berapa banyak pengalaman lagi dalam hidupmu untuk bisa faham bahwa cinta hanya kepada Allah dan Rasulnya seharusnya kamu tambatkan, atau cinta yang membawamu kepada Allah dan Rasulnya. Mau perlu berapa panjang lagi hidup kamu sampai jatuh cinta lagi sama si ini, jatuh cinta lagi sama si ini, kecewa lagi, kecewa lagi, kecewa lagi.
Mau sampai kapan kamu jatuh cinta sama dunia, sama harta, untuk kamu bisa ngerti bahwa ternyata dunia adanya di tangan Allah, adanya dalam genggaman Allah, dan dunia bukan tujuan bagimu. Saat kamu meninggal dunia, semuanya hanya akan kamu tinggalkan. Yuk belajar merajut cinta kepada Allah, belajar merajut cinta kepada Nabi Muhammad, biar gak banyak nyeselnya. Yuk belajar bukan karena Allah, belajar buat mencintai suamimu karena Allah, belajar mencintai anak-anakmu karena Allah, bukan karena ngarep saya sayangin dia sekarang biar nanti kalau tua dia nyayangin balik saya. Nggak gitu urusannya, nggak gitu. Kamu sayangi suamimu karena Allah, bukan karena biar hatinya nggak bercabang-cabang, biar dia nggak buka cabang tempat yang lain. Bukan. Kamu cintai suamimu sebab Allah menjadikannya sebagai jalan bagimu menuju surga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana sikapmu kepada suamimu. Ia adalah jalan surga. Ketika kamu hormat, kamu sayang, kamu perlakukan dengan baik, kamu junjung di atas kepala kamu, dan ia adalah jalan neraka bagimu ketika kamu sia-siakan suamimu, ketika kamu hina suamimu, ketika kamu rendahkan suamimu. Ia hanya akan membawamu kepada neraka. Maka cintai semuanya karena Allah. Itu pelajaran Isra Mi'raj terbesar dalam kehidupan kita. Kita jadi ngerti tentang jalinan cinta yang teramat sangat indah. Semoga membuat kita bergabung dalam samudra cinta ini. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birahmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair. Takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan cintamu. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah, sampai kami mati, sebab kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan ada yang kau cabut hidayahnya ya Allah. Sesudah engkau menjadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kau cabut lagi kenikmatan ini ya Allah, sampai kapanpun. Sampai kami dapat masuk ke dalam surgamu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sampai kami dapat digiring di belakang Nabi Muhammad dan tidak menjadi orang yang menyesal karena tidak berada dalam rombongan. Ya Allah, ajarkan kami mencintaimu, ajarkan kami mencintai kekasih-Mu, ajarkan kami mencintai apapun dan siapapun yang cintanya membawa kami kepadamu
karenamu. Ajarkan kami mencintai suami kami karenamu. Ajarkan kami mencintai orang tua kami karenamu. Ajarkan kami mencintai umat Nabi Muhammad karenamu ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat dalam jalan cinta kepada yang tidak semestinya. Ya Allah, hilangkanlah dari dalam hati kami rasa cinta kepada selain-Mu yang membawa kami kepada kesesatan di jalan-Mu. Angkat ya Allah rasa cinta kepada selain-Mu yang membuat kami menyesal di hari akhirat, karena ternyata kami tidak selamat ketika kami mencintai yang tidak semestinya. Ya Allah, kami mohon padamu, ajarkan kami mencintai yang benar dengan cara yang benar. Ajarkan kami mencintai yang baik dengan cara yang baik. Hidupkan kami sebagai pecinta-Mu ya Allah. Hidupkan kami sebagai pecinta Nabi Muhammad ya Allah. Tetapkan kami dalam jalan taat ya Allah. Jangan biarkan kami berada dalam lembah dosa dan maksiat. Ya Allah, kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Saat datang ajal menjemput kami, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan hanya nama-Mu dan namanya yang mengiringi saat ajal datang menjemput kami. Ya Allah, ringankan sakitnya sakaratul maut untuk kami. Ya Allah, mudahkan seluruh urusan dunia akhirat kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang taat. Ya Allah, ampuni segenap dosa. Ya Allah, ampuni segenap dosa tanpa terkecuali. Ya Allah, pandanglah semuanya dan ampuni saja dosa-dosanya ya Allah. Pandanglah semuanya ya Allah dan ampuni saja dosa-dosanya ya Allah. Bukankah yang dermawan seringkali memberi tanpa perhitungan? Maka jangan perhitungkan dosa kami, ampuni saja semuanya ya Allah. Berikan saja ampunan-Mu tanpa kecuali. Bahkan yang dosanya paling banyak di antara kami, bahkan yang dosanya paling besar di antara kami, ampuni saja semuanya ya Allah. Bukankah bulan ini adalah bulan ampunan? Ampuni saja semuanya ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan baik, matikan kami dalam husnul khatimah. Di akhirat nanti jadikan kami berada dalam rombongan manusia paling baik, baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami, sayangi anak-anak kami, sayangi suami kami, sayangi semua orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, sayangi kakak adik kami, sayangi ponakan-ponakan kami, sayangi paman bibi kami, sayangi sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, sayangi saja semuanya ya Allah. Karuniakan hidayah-Mu untuk kami semuanya.
Karuniakan ampunan-Mu untuk kami semuanya. Karuniakan segala keindahan untuk kami semuanya. Karuniakan untuk kami semua cinta-Mu ya Allah. Karuniakan untuk kami semua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.